Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Interarma Caritas, FAI 2023. tunjukkan kreativitas untuk kemanusiaan. Perkenalkan, kami dari PMR Wiraman 2 Kota Kediri. Saya Baita Anini Nur Hasana sebagai ketua. Saya Salma Zaina Elma sebagai anggota A. Saya Renanda Aprilia Putri sebagai korban. Saya Alvina Trisna Ayu Darmawan sebagai anggota B. Jadi, pada video kali ini kami akan membahas mengenai pertolongan pertama. Lebih tepatnya, pertolongan pertama pada tungkai kanan bawah, nadi radialis kiri, dan juga low lecet pada dahi. Pertolongan pertama itu apa sih? Pertolongan pertama merupakan pemberian pertolongan segera kepada penderita sakit atau cedera yang memerlukan penanganan medis dasar. Untuk lebih lengkapnya, yuk simak video kami. Sebelum melakukan pertolongan pertama, hal yang perlu kita lakukan adalah meminta izin kepada saksi atau korban untuk melakukan pertolongan pertama, dan segera hubungi pihak terkait seperti ambulans dengan nomor 118. Kemudian, amankan area untuk menjaga keselamatan diri, anggota tim, penderita, dan orang di sekitarnya, menjaga penderita, mengenali dan mengatasi masalah yang mengancam nyawa. Ketika area sudah aman, segera gunakan APD dan jangan lupa untuk mencuci tangan atau gunakan hand sanitizer terlebih dahulu. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan penilaian dini. Penilaian dini terdiri dari kesan umum, respon, dan jalan nafas. Kesan umum ini terdiri dari kasus trauma dan kasus medis. Kasus trauma merupakan kasus yang disebabkan roda paksa, memiliki tanda-tanda yang terlihat jelas atau teraba seperti luka terbuka, memar, dan sejenisnya, yang dapat disertai juga gangguan kesadaran dan sebagainya. Sedangkan kasus medis merupakan kasus yang diderita seseorang tanpa ada riwayat roda paksa seperti sesak nafas, pingsan, dan lain-lain. Korban mengalami kasus medis berupa pingsan dan juga kasus trauma pendarahan nadi radialis lengan kiri. Tolong segera tangani. Saya akan memeriksa respon korban menggunakan ASNT. Langkah selanjutnya adalah ASNT. ASNT adalah sebuah sistem pemeriksaan tingkat kesadaran yang sedang dialami oleh pasien. Awas. Apakah Kak melihat lambaian tangan saya? Tidak. Suara. Kak. Apakah Kak mendengar suara saya? Tidak. Nyeri. Apakah Kak terasa nyeri? Korban merespon. Pada tahapan penilaian dini, ternyata ditemukan sebuah pendarahan pada nadi radialis kiri. Selagi melakukan pemeriksaan ASNT, usahakan menangani kasus pendarahan terlebih dahulu agar korban tidak kehilangan banyak darah. Untuk menangani kasus pendarahan, maka dilakukanlah TET. Langkah pertama, ambil kaca steril menggunakan minsat ke atas luka korban, kemudian tekan luka korban, lalu tinggikan luka korban, kemudian tekan pada titik tekan. Saya akan melakukan TET. Tekan. Elevasi. Tekan pada titik tekan. Darah masih merembes, saya akan menambahkan mitela. Apabila darah masih merembes, maka tambahkan mitela di atas kasa, dan apabila darah sudah tidak berembes, maka balut luka korban menggunakan mitela. Kemudian, amankan luka korban di atas dada menggunakan mitela 2 lipatan. Setelah korban merespon, langkah selanjutnya adalah menilai napas korban menggunakan LDR. Kemudian, hitung denyut nadi korban. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nafas ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nadi ada. Sembari melakukan pertolongan pertama pada pendarahan nadi radialis kiri, ketua disarankan untuk melakukan penilaian fisik. Tanda yang perlu kita temukan saat melakukan pemeriksaan adalah PLNB. Dahi. Terdapat luka terbuka pada dahi, tolong segera tangani. Alis. Mata. Tulang pipi. Hidung. Mulut. Dagu. Telinga. Leher. Bahu. Dada. Perut kuadran 1. Perut kuadran 2. Perut kuadran 3. Perut kuadran 4. Lengan kanan atas. Siku. Lengan kanan bawah. Pergelangan tangan. Telapak tangan. Punggung tangan. Jari-jari. GSS. Kurang dari 2 detik. Lengan kiri atas. Siku. Lengan kiri bawah. Terdapat pendarahan pada nadi radialis. Masih ditangani. Pinggul. Tungkai kiri atas. Lutut. Tungkai kiri bawah. Pergelangan kaki. Telapak kaki. Punggung kaki. GSS.
kurang dari 2 detik. Tungkai kanan atas, lutut, tungkai kanan bawah, terjadi perubahan bentuk. Warna kebiru-biruan, terjadi patah tulang, tolong segera tangani. Pergelangan kaki, telapak kaki, punggung kaki, jari-jari. GSS kurang dari 2 detik. Langkah selanjutnya, lakukan pertolongan pada luka lecet. Luka dibagi menjadi dua, yaitu luka terbuka dan tertutup. Langkah pertama, bersihkan luka dengan air salin menggunakan kain kasah untuk mempercepat proses pembekuan darah. Kemudian oleskan krim atau salep antibiotik untuk membantu menjaga kelembapan kulit. Obat ini memang tidak membuat luka cepat sembuh, tapi bisa mencegah infeksi. Kemudian, tutup area luka dengan kain kasah dan plester untuk menjaga tetap bersih dan terhindar dari bakteri. Jika luka atau goresannya kecil, maka tidak perlu untuk ditutup. Luka lecet telah ditangani. Langkah berikutnya, lakukan pertolongan pertama pada patah tulang tungkai kanan bawah. Langkah pertama, persiapkan alat pembidaian. Kemudian, pasang 2 bidai di sebelah dalam dan luar tungkai kaki yang patah. Kemudian, di antara bidai dan tungkai, beri kapas atau kain sebagai alas. Bidai dipasang di antara mata kaki sampai beberapa sentimeter di atas lutut. Ikat bidai menggunakan mitela. Ikatan harus meliputi 2 sendi dari tulang yang patah. Usahakan tidak mengubah posisi yang cedera. Step selanjutnya, lakukan GSS. GSS dilakukan untuk mengecek apakah ikatan yang dilakukan terlalu erat atau tidak. Kurang dari 2 detik, darah normal. Selanjutnya, lakukan pemeriksaan fisik bagian tubuh belakang korban seperti tulang leher, tulang punggung, tulang ekor, dan sebagainya. Memiringkan korban. Siap, saya akan melakukan proses manuver. Memiringkan korban, mulai. 1, 2, 3. Tulang leher, tulang punggung, tulang ekor, normal. Baringkan korban. Siap, siap. Kemudian, lakukan pemeriksaan berkala. Usahakan pemeriksaan terus dilanjutkan secara berkelanjutan sebelum mendapat pertolongan medis. Secara umum, pada pemeriksaan berkala yang harus dinilai kembali, yaitu nilai kembali pernafasan, frekuensi, dan kualitasnya. Saya akan melakukan pemeriksaan berkala pada korban. Pemeriksaan nafas menggunakan ADR. Lihat dengan rasakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nafas normal 20 kali per menit. Kemudian, periksa kembali nadi penderita. Selanjutnya, nilai kembali keadaan kulit. Kemudian, periksa tekanan darah korban menggunakan alat tensi. Saya akan memeriksa nadi korban. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nadi normal 75 per menit. Saya akan memeriksa suhu korban menggunakan termometer. Saya akan memeriksa tekanan darah pada korban. Tekanan darah normal 110/80 mmHg. Suhu korban 34,7 derajat Celcius. Saya akan melakukan pemeriksaan berkala pada luka korban. Luka lecet pada dahi ditangani dengan baik. Pendarahan pada nadi radialis kiri ditangani dengan baik. Patah tulang pada tungkai kanan bawah telah ditangani dengan baik. Langkah berikutnya adalah pemindahan korban.
Kami akan melakukan pemindahan pada korban. Siap. Persiapan pemindahan korban. Siap. Mulai. Alat. 1, 2, 3. Pemindahan korban selesai. Langkah terakhir, bawa korban menuju ambulans menggunakan alat bantu tandu.